Dan pada abad ke-19, orang yang dilahirkan di Batavia lazim disebut sebagai orang Betawi, sebagai pengakuan bahwa komunitas orang-orang yang lahir di kota ini telah membentuk kelompok etnis tersendiri. Pokoknya orang Betawi itu orang yang tinggal di sekitar kota Betawi. Walaupun Pol Batavia itu udah runtuh pada tahun 1760-an ya, pindah ke Weltevreden ya, ditinggalkan oleh Belanda ya. Tapi tetap kota dan sekitar itu identik dengan kota Batavia. Orang Betawi menyebut orang pribumi menyebut itu identik dengan kota Betawi. Jadi istilah Betawi itu belum jadi suku bangsa ya. Barulah saudara pada tahun 1919 ya, ada politikus Betawi sekaligus pejuang Betawi yaitu Bapak Muhammad Husni Tamrin. Itu dia jadi anggota Dewan Kota ya. Gemeenschapp Raad ya. Gemeenschapp Raad atau anggota Dewan Kota atau DPRD lah ya. Dia mengatasnamakan dirinya sebagai pemimpin atau wakil dari golongan kaum pribumi, kaum Betawi namanya. Sejajar dengan kaum Jawa, sejajar dengan kaum Sunda, sejajar kaum dengan Minang yang ada di sekitar Batavia ini. Maka saat itulah secara hukum Betawi itu dapat dianggap etnik ya, dianggap etnik atau golongan etnik. Sejak masa kekuasaan VOC hingga masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, penduduk Batavia yang berasal dari berbagai latar belakang suku, etnis dan ras selama ratusan tahun umumnya saling berinteraksi dengan bahasa yang sama, yakni bahasa Melayu. Kesamaan bahasa ini membuat mereka terdorong untuk mengidentifikasikan diri sebagai penduduk asli Batavia. Mereka akhirnya berasimilasi, berakulturasi, ya berinteraksi dengan bertahun-tahun menggunakan bahasa Melayu dan mereka membentuk suatu secara tidak sengaja sebetulnya dengan sendirinya saja. Mereka itu membentuk suatu komunitas ya, suatu masyarakat yang namanya masyarakat Betawi sebagai identifikasi bahwa mereka adalah tinggal di kota Batavia dan sekitarnya. Dan mereka itulah orang Betawi yang berasal dari kata Batavia. Percampuran orang-orang pribumi Nusantara, Cina, Arab, dan Eropa yang berlangsung selama ratusan tahun maupun lewat pernikahan antar ras kian memperkuat identitas mereka sebagai penduduk asli Batavia. Untuk itu, pada tahun 1919, pemerintah kolonial Hindia Belanda secara resmi mengakui suku Betawi sebagai bagian dari suku bangsa yang ada di Nusantara. Sejak akhir abad ke-19, pertumbuhan industri di kawasan perkotaan yang dibangun pemerintah kolonial Hindia Belanda telah menarik banyak orang dari berbagai daerah untuk mencari peruntungan di kota-kota besar. Hal ini bisa dilihat dari besarnya laju urbanisasi warga desa ke Batavia. Pada tahun 1945 tercatat ada sebanyak 600.000 penduduk Jakarta dengan laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya mencapai 100%. Pada tahun 1950 misalnya, penduduk Jakarta tercatat sebanyak 1,75 juta orang. Pasca tahun 1950, pelan-pelan nanti jumlah penduduk yang terbesar itu digantikan orang Betawi dengan orang Jawa. Ya, orang Betawi kemudian menjadi nomor 2 dan kemudian menjadi orang nomor 3 setelah Sunda. Gitu. Nah, jadi proses urbanisasi pasca kembalinya ibu kota dari Yogyakarta itu bisa kita lihat dengan semakin ruwetnya kota Jakarta yang merupakan warisan dari kota Batavia yang dirancang hanya untuk 800.000 jiwa, tiba-tiba di tahun 1950-an itu jumlahnya sudah meningkat hampir 2 kali lipat. Di Jakarta, kelompok-kelompok suku dan etnis pendatang hidup berbaur dengan kelompok masyarakat majemuk yang sudah ada sebelumnya. Mereka membentuk masyarakat metropolitan dengan bahasa Betawi yang diperbaharui sebagai alat komunikasi antar kelompok penduduk Jakarta. Orang-orang pendatang yang bergabung dan hidup berbaur dengan para pendatang lain yang telah ada inilah yang kini menjadi warga asli Jakarta. Sebenarnya kalau kita lihat proses urban dari sejak awal pembentukan orang Jakarta, orang Betawi, itu juga kita akan melihat bahwa mereka sebenarnya pelan-pelan itu meninggalkan
etnisitas mereka, kemudian mengambil dari etnisitasnya itu yang terbaik dan menyumbangkannya untuk membentuk sebuah kebudayaan baru.